Well, hello, hello. Hai Gemini. Hai. Aku nyalain dulu ya. Hai Gemini. Apa kabar? Sekarang aku mau bacain ini ya. Apa? Gemini dari sekarang sampai akhir tahun 2023. Oke, sampai akhir tahun 2023. Ups, jatuh dia. Yaudah, biarin. Ya. Sifat video ini adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih personal, itu namanya personal reading, bisa langsung DM aja ya, konsultasi pribadi, langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot. Ada di description box di bawah. Aduh ribet banget. Sebelum aku mau mulai, aku bukan ingetin sih, aku mengajak kalian semua untuk subscribe yang belum subscribe biar nggak ketinggalan video aku berikutnya mengenai zodiak kalian atau pick a card atau general reading apapun itu. Jangan lupa nyalain loncengnya, yes, biar nggak ketinggalan, biar langsung paling update tahu ada apa sih buat zodiak kalian hari ini ya. Oke. Di like juga ya, di like tinggal dipencet dong tuh jempolnya. Oke, bukan untuk sekarang sih. General dulu ya, general. General Gemini nih dari sekarang sampai akhir tahun 2023 kita ada Mending. Lalu kita juga ada Stuck in the Mud. Ada Pakah Gerangan. Stuck in the Mud, Mending, Stuck in the Mud. Gemini ya. Stuck in the Mud. Lalu ada, wow, Community. Aku sambil duduk aja kali ya, gila capek banget gue berdiri. Ini aku kameranya benerin dulu. Ini apa ketinggian ya? Kayak penuh banget deh. Kayaknya aku mesti turunin lagi. Biar gak terlalu jauh. Nah kan gini enak. Kayaknya tinggi banget gitu. Udah bener, oke. Aduh, aku mau duduk aja. Karena ini bacanya lama. Ada Mending, Stuck in the Mud. Lalu ada kartu Community. Kita punya King of Cups. Lalu kita ada The Emperor. Kamu akan ngambil langkah ekstrim ya. Lalu ada The Emperor juga. Ace of Wands. Dan at the bottom of the deck kita punya Four of Wands di sini. Oke, Gemini. Listen, Gemini. Untuk sekarang ya, Juni, Juli, kita punya Mending dan King of Cups di sini. Aku ngerasa gini sih, kamu akan lebih luas dan lebih fleksibel dalam menerima sesuatu yang tadinya berseberangan sama kamu, yang tadinya menurut kamu beda banget, yang tadinya kamu dengan sengaja memisahkan diri kamu dari mereka, padahal sebenarnya kamu ngerasa cinta banget sama nih orang, kamu ngerasa attachment-nya, perasaannya begitu kuat sama nih orang, cuma mungkin karena kejadian di masa lalu lah yang membuat kamu membuat garis bahwa kalian ini beda, kalian gak bisa bareng. Padahal selama ini kalian udah punya sejarah untuk bisa nih merajut nih kebersamaan dan merajut masa depan bareng gitu. Kalau dipikir-pikir lagi ya, ini kan lihatnya ke atas semua kan. Sebenarnya visi misi kalian sama. Cuman kayaknya kamu ngerasa mimpi banget deh untuk bisa terwujud. Terlalu banyak obstacle nih si awannya. Nggak begitu cerah. Walaupun sebenarnya langitnya ini nggak terlalu mendung ya gitu. Jadi dengan kartu King of Cups, perasaan kamu nih kayak Juni-Juli akan secara spesifik untuk beberapa dari kalian ini merasa bahwa kamu kangen dengan seseorang gitu. Perasaan cinta kamu sama mereka begitu kuat. Kalau seandainya itu bukan berkaitan sama kamu ya yang barusan aku bacain, mungkin King of Cups ini artinya adalah kemampuan kamu untuk bisa berdiplomasi lebih tepat lewat bicara ya. Itu kayaknya akan lebih kepake gitu loh ilmunya. Untuk gak terlalu head to head gitu ya. Masih sabar sih aku ngeliatnya nih. Kamu masih sabar. Mungkin dengan seseorang yang bikin kamu kesel. Tapi kamu berusaha untuk gak merusak kalian punya hubungan. Jadi kayak ya udahlah. Mari didengerin aja maunya apa. Begitulah kira-kira menurut kalian ya. Pada dasarnya dengan kartu Four of Wands di sini, aku sih ngerasa bahwa
Pikiran kamu akan jauh lebih stabil dan kayaknya banyak dari kalian yang memang mengarah ke pernikahan. Kalau nggak ke pernikahan ya ke komitmen ya. Kalian merindukan seseorang dan lagi-lagi di gambarnya beda ya. Satu biru, satu merah. Kalian merindukan orang ini gitu. Kamu kangen sama mereka, kamu pengen banget ketemu sama mereka dan rasanya ya udahlah pilihan gue. Toh selama ini kamu ngerasa memang udah banyak berkorban untuk bisa melepaskan keinginan kamu ini. Hanya karena mungkin keluarga kamu gak setuju ya dengan perbedaan ini dan lain-lain. Tapi kamu sadar bahwa tanpa nih orang kamu tuh kesepian, kamu tuh kayak merasa ada yang kurang banget dalam hidup kamu gitu loh. Makanya di bulan Agustus, September, Oktober kamu akan benar-benar berdiri di kaki sendiri sih. Terkesan galak memang ya, terkesan ini nggak kamu banget karena biasanya kamu nih cenderung kayak nggak mau buat masalah, cenderung kayak mau mendengarkan semuanya. Cuman kali ini kamu kayak ngerasa enough is enough, cukup. Kamu udah ngikutin maunya orang ini, ya kan, udah mencoba tapi nggak bisa, kamu malah makin stuck di sini, makin nggak bisa kemana-mana. Di sini ada angka 52, 24, 7 sama 6 ya. Mungkin ini angka yang berarti buat kalian, bisa juga. Stuck in the mud, kamu ngerasa iya sih, dengan ujian-ujian ini kamu jadi memang belajar, tapi juga akan makin meyakinkan kamu untuk melakukan hal yang benar-benar mau kamu lakukan. Kamu ingin punya kendali atas hidup kamu sendiri, ya. Dan jadi kayak lebih Aries gitu loh, entah mengapa energi kamu tuh Aries dan berapi-api banget. Dan ini berlanjut sampai akhir tahun dengan kartu Ace of Wands di sini. Kamu lebih bebas dan lebih percaya diri untuk ini nih bukan merajut ya, bahasa apa ya? Menggambar, menulis. Nah, menulis dan menyusun kehidupan seperti apa yang kamu mau. Dan kamu akan penuh itu siapa sih? Kamu akan penuh dengan inspirasi dan semangat hidup nih, terutama di akhir tahun. Itu terjadi karena kamu akhirnya bisa lepas dari dari posisi stuck ini nih yang kamu kena lumpur begini. Untuk Gemini juga ya, di September Oktober ini kamu bisa expect posisi kamu akan jadi lebih tinggi sih. Padahal Juli Agustus sudah mulai naik ya dengan kartu King of Cups. Cuman kamu tuh makin berapi-api dan makin energinya tuh meluap-luap ya untuk ngemimpin itu tuh. Jadi maskulin banget ya energinya. Itu di September Oktober. Di November Desember dengan kartu community ini artinya kayak kamu bakalan apa ya bahasanya ya? Aku rasa di akhir tahun bakal ada perayaan deh. Kamu ketemu lagi dengan orang yang selama ini kamu anggap sebagai apa sih bahasanya? Tribe kamu gitu loh. Atau kamu bakal ngerasa kamu kembali lagi ke rumah. Nah, bisa ketemu lagi sama teman-teman, sama orang-orang yang memang kamu ngerasa mereka ada rumah kamu. Bisa bahagia lagi, bisa bebas dari sini soalnya. Ini lebih bebas sih, lihat gak sih? Ini kupu-kupunya terbang sana kemari di tengah-tengah hutan. Walaupun kayaknya ada aja yang terkesan menyeramkan ya, karena kita nggak tahu di tengah hutannya ada apa. Cuman kamu merasa kamu lebih hidup, kamu lebih bebas, kamu lebih bahagia dengan orang-orang tersebut gitu. Ini bakal transformasi sih kamu. Karena kebijaksanaan kamu yang selama ini mendengarkan orang lain dan lebih bersabar ya di sini awalnya nih, dan akhirnya berani untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kamu ini udah banyak sampai akhir tahun nanti nih Desember kamu bakal menyadari bahwa kamu sudah banyak melakukan transformasi di sini. Kamu bukan diri kamu yang dulu. Langsung dapat 5 ya. Oke. Kita lihat ada apa buat Gemini. Ini adalah transformasi yang kamu harapkan selama ini sih. Pertama yang jatuh ada Brad, period of prosperity and abundance ya. Kamu bisa expect nih di 6 bulan ke depan, ini adalah periode-periode menyenangkan buat kamu, karena ini penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan dan rezeki yang berlimpahan gitu loh. Kamu dapat banyak ternyata. Lalu ada Bow, you are highly thought of, yes. Orang yang mungkin menurut kamu tuh nggak pernah mikirin kamu, sebenarnya selalu mikirin kamu, selalu ada tempat buat kamu di hati mereka, tinggi banget posisinya. Lalu ada Dog, close up, pleasure with close friends, yes, terutama di akhir tahun, bakal banyak ngelakuin momen-momen yang quality time ya sama teman-teman kamu. Lalu ada Firecrackers, excitement, 6 bulan ke depan nih penuh dengan excitement, kamu bisa expect itu. Lalu ada Will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Aku rasa di sini sih yang bikin kamu udah enek banget, karena kayak nggak jelas tujuannya dan bikin kamu tuh jadi kayak
roda ups and downs, nggak rata gitu ya, kayak nggak stabil. Kamu nggak mau posisi kamu begitu terus-terusan, makanya kamu berani untuk kayak breakthrough di sini. Lalu ada jug, light-hearted, carefree time. Yes, 6 bulan ke depan ya. Aku sih terutama ngeliatnya di akhir tahun nih, akan lebih ringan buat kamu. Kamu tuh bener-bener bebas, stress-free era banget lah. Ya, Gemini. Itu buat kamu secara general. Kita masuk ke percintaan. Aku paling suka kalau ngebahas percintaan nih. Dan emang aku specialty-nya percintaan ya. Kayak kartu-kartu kuning ngebahas tentang percintaan semua kebanyakan. Kartunya memang lebih banyak kumpulin ke sana. Gosh. Oke. Kita ke percintaan para Gemini ya. Baru dari situ kita ke karir dan ke advice. Oke. Percintaan para Gemini dari sekarang sampai akhir tahun. Kita ada regeneration. Ini berita baik buat kalian yang mungkin sempat putus atau sempat terpisah. Aku rasa Juli Agustus ini percintaan kalian tuh hidup kembali. Banyak yang belum selesai, akan berlanjut kembali, akan balikan lagi. Rekonsiliasi ya aku dengernya. Rekonsiliasi, hidup kembali. Yang tadinya sudah mati, yang tadinya sempat terpisahkan, akhirnya bersatu kembali. Karena memang pada dasarnya hubungan kalian tuh, cintanya atau perasaannya tuh nggak pernah hilang. Memang masih banyak pertanyaan sih sampai akhir tahun nih. Coba kita gali lebih dalam ya. Ini masuk nggak sih ke kamera? Ya, salah pencet malah jadi ke stop. Oke, masuk ke kamera ternyata ya. Gambar nih masuk in frame. Ada kartu Y di sini. Lalu percintaan Gemini ya. Ada kartu Eight of Wands. Ini kayaknya LDR nih ya, yang berjarak nih antara kamu yang bakal disamperin atau kamu yang bakal nyamperin si orang yang penting buat kamu ini. Kesannya kamu tuh udah nggak tahan. Sih ada Two of Cups. Gemini. Gemes. Di sini ada Eight of Wands, lalu ada Two of Cups. Aduh, Gemini. Ini yang kamu tunggu-tunggu nggak sih? Oh my God, finally kamu berani ya. Berani untuk, yes, against the odds. I hear that. Aku denger itu sih, kayak terserah deh mau kayak gimana. Ya, tuh kan at the bottom of the deck kita ada Eight of Coins. Dari Eight of Cups jadi Eight of Coins ya. Jadi gini loh, aku sih ngerasanya kalian itu, banyak yang mungkin pada awal tuh ngerasa nggak mungkin. Karena mungkin ditentang orang tua atau ditentang sama siapapun. Dan akhirnya kalian memutuskan untuk, atau ditentang sama keadaan ya. Kayaknya nggak mendukung gitu. Dan gara-gara hal itu sempat mati sebentar, mungkin putus atau memang nggak ada kontak sama sekali. Tapi tadi kalau kita lihat kartunya ya, secara umum tuh kamu ngerasa udah cukup, enough is enough, cukup adalah cukup. Jadi ini saatnya kamu yang memang ya udah mau melakukan apa yang mau kamu lakukan gitu. Kalau memang harus bahkan pindah sekolah, pindah kuliah, pindah kota, resign untuk ngejar ini orang yang kamu sayangin, kamu akan melakukan itu. Nih, udah cukup ya waktu kamu untuk sendiri dan berpikir dan menjauh di sini. Kamu maju ke depan walaupun berdarah-darah, tapi kamu mengejar impian dan hati kamu. Ya, aku sih dengar tuh kayak against the odd. Artinya kayak terserah dia mau ada apa penghalangnya, pokoknya gue mau mengejar dia. Ya memang tidak akan pernah hilang dari hidupku nih, Unfinished Symphony. September, Oktober ya, kamu masih sangat-sangat ngejar dia nih, ya berusaha untuk memperbaiki keadaan. Dan aku rasa memang dia nggak pernah hilang sih sebenarnya dari radar kamu ya. Dia pun tidak pernah benar-benar melupakan kamu. Seandainya dia pernah mencoba, aku rasa nggak berhasil. Banyak dari dia yang memang juga nggak pernah menggantikan kamu gitu loh di hati dia. Jadi ketika kamu kembali lagi, dia langsung kayak membuka tangan, langsung terima kamu gitu loh. Ya, calling your soulmate. Ini karena afirmasi dan visualisasi dia sih yang membawa kalian untuk bersatu bareng-bareng. Mungkin alasan kamu bisa balik lagi sama dia karena dia yang terus-terusan berdoa tanpa henti untuk bisa balik sama kamu dan akhirnya berjodoh sama kamu. Aduh, aku mau nangis rasanya. Astaga. Indah banget. Lalu di sini ada deception. Yes, mungkin ini akan jadi semacam PR ya. Ini reminder buat kamu nih. Jangan balik. Kamu kan udah banyak perkembangan. Jangan balik lagi ke kamu versi dulu, di mana kamu menahan diri. Mental block ini tuh si topengnya, mental block merasa bahwa ini udah
udah nggak bisa lagi lah, gue ngapain sih begini, pasti polanya sama lagi kayak dulu, makanya putus, makanya selesai. No, 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 no. Release your ex. Nah, release your ex di sini artinya kamu harus bisa melepaskan energi-energi buruk gitu loh. Supaya ini bisa jadi, supaya ini bisa bersatu. Energi yang buruk itu tuh, versi kamu yang lama yang sudah selama ini kamu latih untuk hilang, sebaiknya memang sudah dilepaskan aja. Itu lembaran baru lagi loh. Sampai akhir tahun memang kamu masih akan merasa kayak, kenapa ya jalannya begini? Kenapa ya? Banyak pertanyaan. Karena kamu juga nggak bisa menjelaskan kenapa kamu segininya sama nih orang, gitu kan. Tapi dengan kartu Temperance ini menandakan bahwa pada akhirnya kamu bisa menemukan kedamaian, menemukan ketenangan dan keyakinan bahwa mau kayak gimana pun juga perjalanannya, ribetnya, PR-nya, sama dia ini kamu ngerasa tenang. Kamu merasa kalau sama dia ini mau kondisinya kayak apa pula, bisa terus-terusan bertahan dan bareng gitu loh dengan kartu Temperance di sini ya. Cakep banget deh, cakep banget. Sedangkan kalau yang udah menikah, aku rasa ini sih, keinginan kalian untuk bisa memajukan hubungan ini, memperbaiki hubungan ini tuh masih ada. Jadi yang tadi kamu pikir udah nggak bisa diselamatin lagi, ternyata kamu tuh nggak bertepuk sebelah tangan. Pasangan kamu pun ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki keadaan, apalagi yang mungkin marriage-nya, pernikahannya LDR ya. Ini emang jarak mempengaruhi sih. Nah, nanti ada usaha dari kamu atau dia yang mendekatkan kalian lagi. Dan ini saran dari aku ya, buat kalian, terutama Gemini, itu kan harus bisa ngelepasin topeng kalian sih. Topeng gengsi ya, itu harus dilepas. Karena kalian tuh sebenarnya satu perasaan, satu hati. Jadi, jangan disia-siakan gitu loh. Orang kayak gini tuh udah nggak ada lagi. Walaupun memang masih ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa? Tapi ya itulah proses kalian nih. Lihat nggak sih, ini ada bunga teratai. Bunga teratai itu hanya bisa mekar sempurna kalau airnya lumpur. Jadi kayak semacam blessings in disguise ya. Keberkahan, apa sih bahasa Indonesia? Bingung aku, blessings in disguise tuh. Jadi kayak kesannya tidak mendukung dan tidak menyenangkan, tapi sebenarnya ini adalah keberuntungan dan rezeki buat kamu juga untuk bisa merekatkan hubungan kalian lebih solid lagi gitu. Kamu juga jangan nuntut aja minta dia berubah, kamu pun juga harus sadari dari sekarang sih, siap-siap ya supaya dia bisa datang lebih cepat juga, supaya versi terindah dia dan kamu bisa segera hadir. Kita lihat ada memories ya, old flame reminiscing about how things used to be ya kan. Nyambung nih, ini ngomong tentang masa lalu, emang gak pernah hilang, selalu ada memori yang melekat, dan inilah yang membuat bisa tumbuh lagi dan langsung jadi gitu, cycles. Repeated patterns learn to break free. Yes, ini release your ex, ini semacam ya reminder lagi-lagi buat kamu ya. Untuk bisa lepas dari siklus yang sama, siklus yang jelek ya, harus belajar sih untuk bisa melepaskan kayak labeling masa lalu. Jangan, memang itu bisa jadi semacam sumber pelajaran ya. Jadikan pelajaran tapi jangan diungkit terus-terusan. Sekarang kalian bareng-bareng itu udah jadi semacam kesempatan yang kedua dan kayak lembaran yang baru lagi gitu loh. Cukup mengetahui yang kemarin tapi please gak usah diungkit lagi. Cukup tutup buku yang kemarin gitu. Healthy choices, coffin ya yang kemarin udah mati. Ada new beginnings ya. Endings bring new beginnings. Ini nyambung semua nih. Ada awal yang baru lagi nih ya. Wow. Ada healthy choices, making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, being happier. Yes, untuk bisa mendapatkan pasangan atau percintaan yang sehat, itu juga harus dimulai dari diri kalian juga. Dan pilihan-pilihan sehat kalian yang dimulai dari diri sendiri. Perbaikin diri kamu sendiri, inward ya, ke dalam, bukan keluar. Okay? Self-love, self-care, itu perlu. Lalu ada the golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. Ini memang semacam PR sih buat kalian ya. And the bottom of the deck kita punya the butterfly. Artinya gini, dengan kartu the golden mirror di sini, memang setelah kalian mungkin balikan lagi ya, nggak langsung smooth, masih ada PR lagi. Tapi ya inilah cermin ini perlu selalu berkaca ya. Dan merasa kamu yang paling benar, kamu yang paling baik, kamu yang paling sempurna. Self-affirmation itu perlu, tapi ada batasannya juga. Kamu harus tahu kapan harus dipakai dan kapan nggak dipakai ya. Aduh, mana sih? Masukkan gambarnya. Dan lagi-lagi kamu dapat kartu ini tuh. Apa namanya? Butterfly, kupu-kupu. Relationship evolving to the next phase. Healing the inner child growth ya. Kamu punya PR dengan inner child kamu tuh.
Ah, supaya nggak terulang lagi kesalahan kamu perlu itu sih, sadarin itu ya, kekurangan kamu di mana. Dan harus ada keinginan juga untuk kayak work on this together, untuk bisa bekerja sama, membuat hubungan ini worth it untuk diperjuangkan. Kayak gitu. Oke. Eh, itu kita ngebahas tentang relationship kalian, Gemini. Lalu aku mau bahas tentang karir keuangan kalian ya. Karir keuangan kalian. Karir keuangan kalian dari sekarang sampai akhir tahun. Abis Gemini ini aku akan bacain Cancer ya. Mungkin besok sih. Cancer aku bisa upload besok. Oke, Gemini. Karir keuangan pertama kita ada The Garden and the Gate. Ada rasa ketidakpuasan di sini ya dari kamu nih. Ada rasa ketidakpuasan dan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Bahkan mungkin membandingkan diri kamu sama pasangan nih. Kayak semacam saingan ya. Sebenarnya nggak ada yang saingan, cuma kamu ngerasa kayak kurang baik, kurang cukup. Padahal kalau dibandingkan sama yang sebelum-sebelumnya nih, kamu udah banyak berkembang loh. Jauh berkembang. Jauh banget berkembang ya. Cuman ada rasa ketidakpuasan. Mungkin karena kamu yang terlalu ngambil ini ya, ngambil targetnya nih, terlalu tinggi. Sebenarnya kamu udah lebih dari cukup loh ini. Bunga-bunganya udah bermekaran dengan sempurna. Tapi kamu masih melirik ke yang lain, padahal ini lahan kosong, cuma kamu ngeliatnya kayak, mungkin kalau di sana bisa lebih baik lagi ya, mungkin kalau gue jadi dia, kondisi gue, keuangannya akan lebih bagus, kerjaan akan lebih bagus. Oke, Gemini emang kayaknya banyak banget kekhawatiran mengenai ini ya, mengenai karir keuangan nih, tuh The Moon. Ini kamu nih, ini beban kamu nih, bulannya segede gaban begini. Kamu kayak bingung harus maju atau mundur, apakah harus nyemplung, nyebur aja, menyerah, atau gimana? Ini nih kamu kemakan sama pikiran kamu sendiri yang memang berlebihan sih. Overthinkingnya luar biasa nih Gemini ya. Fourth chakra, Ace of Wands. Tapi akhirnya kamu bisa memanage hati kamu dengan baik dan benar sih. Karena di September, Oktober nanti yang tadi ku bilang ya, kamu ini penuh dengan ide. Apalagi sampai akhir tahun. Banyak karya-karya baru dan ide-ide baru, ide bisnis yang kamu buat, yang memang datang dari hati. Jadi kayak kamu gak kepaksa, kayak bukan jadi semacam budak korporat ya, jauh dari itu. Mungkin kamu akan terlibat dengan industri kreatif juga sih, atau memang berhubungan sama hobi kamu, atau memang ya pokoknya datang dari hati karena kamu seneng. Wow, abundance nih, karena kamu seneng, jadi kayak segala macam tuh lebih mudah dikerjakan sebenarnya. Dan dengan kartu abundance ya, Juli Agustus sebenarnya uang kamu tuh banyak sih, berlimpah banget. Mungkin ini juga yang membuat kamu berani untuk mengejar cinta kamu juga ya. Cuman kayaknya ketika melihat standar si pasangan kamu, atau misalnya membandingkan sama mantan-mantannya dia, atau membandingkan sama orang lain, kamu tetap ngerasa kurang. Dan ini yang membuat kamu ketakutan apakah kehidupan kamu dengan percintaan kamu tuh bisa berjalan mulus gitu. Karena memang nggak bisa dilepaskan ya hubungannya dengan uang. Lalu ada grief, aduh kenapa nih? Kenapa ada rasa sedih juga di sini? Padahal bagus loh, sebentar kita gali lebih dalam ya. Di akhir tahun kita ada Man Holding a Heart sama Page of Wands plus Trust. Ini kenapa sih kamu nih, Gemini? Kayaknya nggak percaya gitu loh, kalau yang selanjutnya terjadi adalah hal-hal baik dalam hidup kamu ya. Ada rasa ketakutan di sini, ada rasa kayak nggak yakin sama diri sendiri. Padahal kalau kita lihat di sini ya, ini kartu King of Cups lagi loh. King of Cups dengan Two of Wands ya. Banyak rencana-rencana besar yang kamu rencanakan terutama di akhir tahun. Karena memang hati kamu tuh meluap-luap. Ada Nine of Coins tuh at the bottom of the deck ya. Pada dasarnya selama 6 bulan ke depan, ini isinya baik-baik aja nih. Kamu bisa memanen apa yang sudah kamu tanam selama ini. Apalagi buat kalian yang mungkin freelancer atau punya bisnis sendiri. Atau yang memang kayak semacam bonus ya, itu bisa kamu raih tuh selama 6 bulan ke depan di sini ya. Bertahap mungkin, tapi pada dasarnya kamu akan dapetin itu. Banyak loh ini 9 koinnya. Cuman ini ya, grief ini kenapa nih? Aku mau gali. Kenapa ada grief? Kenapa ada sedih-sedihnya di sini? Padahal kamu tuh penuh dengan inspirasi banget loh untuk mengejar, untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Rencana-rencana kamu tuh banyak banget. Pokoknya kamu penuh dengan rencana deh di akhir tahun tuh. Bagaimana 2024 akan berjalan, dan bagaimana kayak
hmm, apa ya? Pada dasarnya pada umumnya ngomong tentang ini sih, rencana kehidupan kamu yang mau nggak mau memang berkaitan sama karir dan keuangan tadi. Aku muter-muter di situ aja ya, tapi memang tentang itu aja sih. Aku rasa di akhir tahun ya, dalam membuat rencana kamu nih, kamu akan lebih jujur sih. Dan nggak peduli apa kata orang ya. Siapapun itu, kamu nggak peduli. Apalagi bukan orang yang kamu sayangin. Gitu. Kamu akan lebih berani untuk mengekspresikan diri sendiri sih. Tanpa ada keraguan. Oke, di sini ada grief dan ada three of stars. Oke. Sepertinya gini, ide kamu memang cemerlang ya. Di sini nih kelihatan dari kata Ace of Wands. Cuma yang bikin kamu sedih adalah mungkin ketika kamu mengajak orang lain untuk bekerja sama, itu tuh kayak reaksi dia kurang baik atau kurang memuaskan. Atau tim yang kamu punya itu ya nggak cukup untuk bisa mendukung kamu maju ke depan secara maksimal. Kayak gitu. Makanya kesannya nih di akhir tahun nih kamu punya banyak rencana-rencana sendiri yang mungkin tidak melibatkan orang-orang tadi. Tapi kamu ini sih lumayan trust ya, percaya diri juga dan menjalankan yang memang harus kamu jalanin di sini gitu. Oke, itu untuk karir keuangannya. Sekarang aku mau ke advice atau nasihat ya buat kalian para Gemini. Selama dari sekarang sampai akhir tahun ya, untuk Gemini kita punya adjustments are required, memang butuh penyesuaian ya, jangan terlalu kaku. It's time to release negativity, ini nyambung sama percintaan kalian tadi tuh. Ini saatnya untuk bisa melepaskan yang jelek-jeleknya dari kamu, perasaan takut, perasaan benci, perasaan menyesal, perasaan was-was dari yang lalu ya. Karena kan tadi aku bilang ini udah awal yang baru tuh. Look at the bigger picture tuh. Full Moon Sagittarius. Nyambungnya Full Moon Scorpio, Full Moon Sagittarius. Jadi mungkin ini ada kaitannya sama Mei, Juni kemarin. Ada kejadian penting berkaitan sama percintaan kalian. Dan emang akan kelihatan efeknya di Oktober sampai akhir tahun nanti. Lihat ininya ya. Lihat gambaran besarnya nih. Lalu kita lihat dari sini. Ada apa untuk Gemini? Kita lihat, aku mau ambil ini. Judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Aku mengerti bahwa tiap orang itu punya perjalanan masing-masing. Dan kayak masing-masing itu beda banget satu sama lain ya. Jadi nggak usah membandingkan. Dan yakinlah dengan pilihan kamu sendiri. Pilihan yang kamu buat ini jelas harus datang dari hati ya. Bukan kayak karena kamu harus begitu menurut standar orang-orang sekeliling kamu. Lalu yang selanjutnya kita ada Rebel. Yes. It's time to celebrate the fact that you don't fit in, stand on your own 2 feet. Ini sudah saatnya ya, kamu bisa merayakan kenyataan bahwa memang kamu tuh nggak selalu cocok untuk semua orang gitu loh. Nggak semua orang cocok buat kamu, dan nggak apa-apa, jadi beda sendiri. Nggak harus ngikutin standar yang keluarga kamu beri, nggak harus ngikutin standar yang society sekitar kamu bilang atau sarankan. Lakukan yang menurut kamu benar, yang memang hati kamu tuh ada di situ gitu loh. Lanjut kita ada guidance. When you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed start to follow. Guidance di sini ya, lagi-lagi ada si kupu-kupu. Kamu nggak usah takut sih, ini sebagai reminder bahwa kamu akan selalu dapat petunjuk ketika kamu kehilangan arah, ketika sedang melakukan perjalanan yang sifatnya nih personal banget buat kamu gitu. Ini kayak apa ya? Message from spirit, pesan dari spirit guide kamu, dari universe. Oke, ini percintaan ya. Buat kamu ada life purpose. Nah, oke, ini FYI aja sih. Ini buat kalian para Gemini ya. Percintaan, ini pesan percintaan kamu ya. Dengan kartu life purpose ini artinya entah kamu sadar atau enggak, tapi percintaan kamu, hal-hal yang berkaitan sama percintaan kamu itu akan menjadi sesuatu yang kuat presensinya. Kehadirannya itu akan menjadi sesuatu yang kuat dalam hidup kamu. Jadi kamu jangan main-main dan meremehkan percintaannya Gemini ini. Buat para kalian yang nonton nih Gemini ya,
karena nggak semua Gemini di Indonesia nonton video ini. Nah, untuk para Gemini yang nonton video ini, life purpose ini sebagai reminder atau pengingat bahwa percintaan kamu atau orang yang berhubungan sama kehidupan percintaan kamu, love life kamu, itu akan jadi life purpose kamu. Entah kamu sadari atau enggak, tapi keberadaan orang ini akan sangat berpengaruh dalam kamu melaksanakan dan menjalankan tujuan hidup kamu gitu loh. Jadi, kalau kamu nonton video ini, yakinkan kembali bahwa orang ini sangat worth it buat kamu gitu loh. Coba nih aku baca ini ya. Aku mau baca lebih dalamnya nih dari bukunya. Number 19, Life Purpose. Ya, yeah. Ini nyambung sama kartu guidance ya ternyata guidance nih. Your own natural intuition and genuine wisdom of your heart is here to guide you. Jadi memang kamu perlu dengerin apa dari hati kamu yang terdalam seperti apa sih. Walaupun mungkin tentang sama banyak orang ya. Tapi itu tuh kayak udah panggilan jiwa kamu dan itu tuh kayak udah paling bener gitu loh. Ya. Yeah. Ketika kamu bisa mengikuti apa yang kata hati kamu bilang, hati ya, benar-benar dari hati yang bikin kamu nyaman, tenang, kamu akan kayak bahkan ya ketika yang tadi nih yang aku bilang tadi tuh apa, percintaan kamu yang sempat pisah tapi balik lagi, itu tuh kayak semacam bukti dari universe bahwa gara-gara kejadian percintaan inilah yang membuat kamu jadi lebih leveling up gitu loh. Ya kan, coba kamu telah lagi. Jadi kehidupan percintaan kamu tuh emang gak main-main sih. Apalagi yang terakhir nih yang paling berkesan buat kamu. Oke. Lalu, dan aku rasa kamu tuh berdealing sama orang yang cukup spiritual juga ya kayaknya. Banyak ngajarin hal yang baru yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Coba kita ke keuangannya, pesannya ada apa? Balance. You need to balance your career and personal life. Honesty and business ethics are important to establish credibility in your work environment. Ini sebagai pengingat juga ya. Tolong kamu seimbangkan antara karir dan kehidupan pribadi kamu. Jangan sampai kamu terlalu fokus sama kerjaan sampai-sampai personal life kamu tuh nggak kebagian jatahnya kamu. Jatah perhatiannya ya maksudnya. Aku mau ke zodiak sih, walaupun kita bahas zodiak Gemini, cuman mungkin kamu sedang berdealing dengan orang-orang ini dan akan berdealing sama orang-orang ini dengan zodiak ini selama 6 bulan ke depan ya. Kita punya Pisces, Jupiter kenceng sih, Pisces, Scorpio, lalu ada Saturnus nih, Aquarius, Capricorn ya. Lalu Capricorn ada 2 kali, dan satu lagi kita ada Aquariusnya juga 2 kali. Aquarius Capricornnya kuat ya ternyata. Oke, kita mau ke sini. Ini aku belum beli, mangkoknya belum beli. Oke, dia ada 1 keluar. Aku mau ngambil ini. Banyak ya. Aku nggak mau ngambil yang di atas. Tapi kalau jatuh, monggo. Aku nggak mau lihat sini. Ini kepalaku nggak ngeliat ya. Jadi aku nggak tahu apa yang aku ambil. Ini buat para Gemini ada apa? Oke, cukup semua, cukup. Terlalu banyak nanti. Ini aku masukin dulu. Aku belum beli mangkok lagi. By the way, aku tuh mau ngadain giveaway spesial 10.000 followers di Instagram aku ya. Jadi, tapi emang kayaknya lama banget ya aku ngomong gini mulu udah sebulanan deh. Karena belum ngerjain aku sendirian banget ya Allah. Anyway, yang mau ikutan bisa langsung follow Instagram aku juga ya, selain kalian kalau pengen personal reading sama aku, oke? Di follow, nanti akan aku umumin di sana. Di sini kita dapat, ini tuh kan bandage nih, band 8 ini atau kayak Hansa Plus. Hansa Plus ini emang banyak ya, banyak luka-luka cinta nih yang sebelumnya ada, kayaknya makin akan maksudku orang yang pernah berhubungan sama kamu ini akan muncul lagi selama 6 bulan ke depan. Terutama kamu sih yang akhirnya mau mengobati dan mau membuka si luka ini sebenarnya udah nggak apa-apa. Cuman kamu kayak merasa ini tuh luka. Jadi kamu nggak mau bersentuhan sama itu sama sekali. Lalu ada mental health matters. Ini mungkin kamu ya
yang berhubungan, mungkin kamu psikolog, anak psikolog, atau memang ada hubungannya sama kesehatan mental, atau memang mungkin kalian punya isu tersebut. Lalu ada mawar. Aku belum pernah narik kartu ini loh. Kok kartu sih? Pin ini sebelumnya. Mungkin kalian berdua sama-sama suka mawar ya. Suka mawar merah terutama. Dan kayaknya memang menyakitkan ya hubungan ini tuh. Karena kayaknya tuh emang indah tapi juga ada durinya. Tapi ini worth it sih. Karena nggak bisa tuh mawar indah begini tanpa duri ya. Beda mawar tanpa duri itu. Ini worth it sih aku rasa. Worth the wait, worth the fight. Lalu ada kartu Three of Coins. Ya ini nyambung, tadi juga keluar kartu Three of Coins. Ini emang apa ya? Karir keuangan kamu tuh bisa membaik kalau kamu bisa bekerja sama. Jadi mulai untuk be open minded dan be open to collaboration. Lalu ada ini juga nih, apa sih, kayak jimat keberuntungan ya. Mungkin kalian sama-sama suka Jepang, bisa juga anime gitu-gitu ya, budaya-budaya Jepang nih. Ini ngomongin tentang bahwa kalian tuh sebenarnya masing-masing saling mendoakan loh, tanpa kalian sadari. Untuk bisa bersatu, maka kalian bersatulah pada saat ini. Lalu ada telur, lucu banget ya, pecah telur sih ini ya, kayaknya breakthrough nih, breakthrough. 6 bulan ke depan banyak breakthrough yang kalian lakukan. Gemini, bagus ya, kemajuan buat kalian nih, masuk nggak sih? Nggak bisa ngeliat, oke, gini ya. Lalu kalian emang suka telur juga kali, atau dia makan kesukaan telur nih. Ada kartu The Moon, ya ini ketakutan kamu nih. Nggak usah bohong deh, aku tahu. Apalagi yang berhubungan sama percintaan ya. Orang ini tuh udah mengisi pikiran kamu cukup lama dan menghantui. Gara-gara kamu nggak berani ngadepin, jadi memang hanya mengganggu pikiran kamu doang nih. Lalu ada kartu ini nih ya. Ini pasangan sih, aku ngeliatnya kayak... ini pasangan kayak malaikat, terus... apa sih? Kayak pasangan yang ditakdirkan untuk hidup bareng gitu loh ya. Ini artinya kayak jangan takut dengan life purpose yang sudah diberikan buat kamu gitu loh. Indah sebenarnya, cuman kamu tuh suka ngerasa nggak cukup baik untuk menerima itu gitu loh. Gemini. Indah deh, aku suka buat kartu itu tuh. Kayak too good to be true ya. Koneksinya kuat banget, cuma kamu tuh kayak menghindari bahwa this is for you, Gemini. Digebuk nih sama gue, sebel gue gemes banget. Terus ini ada afirmasi buat kamu. Afirmasi, kita lihat ada apa. Aku lagi aku mau ngambil dari sana. Oke. Banyak amat, ya udahlah ya, udah terlanjur. Banyak banget, Bu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Keep calm aja, kalem. Kalem. Lalu ada love yourself more. Cintai diri kamu ya, tadi ngomong tentang self concept tuh. Untuk bisa punya hubungan yang lebih baik daripada sebelumnya, harus mulai dari diri sendiri. Penuhi kekurangan kamu tuh dengan mencintai diri kamu sendiri ya. Jadi nggak harus 100% mengandalkan kayak melimpahkan tanggung jawab itu ke pasangan. It's okay to take a break ya. Udah sih kemarin sebenarnya. Udah cukup ya nih. Mungkin ini hubungannya sama karir keuangan sih. Harus bisa tahu kapan istirahat. Jangan jadi romusha terus-terusan ya. Everything happens for a reason. Mungkin ada penyesalan yang kamu punya nih. Cuman memang semua terjadi karena ada alasan ya. Ujung-ujungnya it's working out in your favor. Semuanya untuk kebaikan kamu juga. Not all who wonder are lost. Gak semuanya yang berkelana dan mencari itu sebenarnya tersesat. Itu mungkin buat kalian juga ya. When you know better, do better. Nah, ini nih reminder juga. Ketika kamu tahu mana yang baik, ya lakukanlah. Jangan cuman ya, gue cukup tahu. Actionnya mana? Lalu ada exist to be happy, not to impress. Hadirlah, ya. Hadir di hidup ini untuk be happy. Bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang atau untuk bisa mengimpresi seseorang untuk kayak bangga sama kamu. Sumber kebahagiaan kamu ya dari sendiri lah. Lalu ada the best time for new beginning is now. Ini not new beginners nih. New beginning is now. Yes, dari tadi kartunya kesana mulu ya. Awal yang baru nih 6 bulan ke depan. Lalu kita punya message for you. Ini aku mau kocok sih. Kayaknya aku gak pernah kocok. Tapi selalu random. Aku gak pernah bener-bener ngerapiin ini. Karena ukurannya tuh beda-beda semua. Aku mau nambah message-nya ini sih.
Mungkin nanti aku buat versi akunya juga ya. Oh, oke, udah dapat satu. Kayaknya Gemini lama deh nih videonya kali ini ya. Wow, wow, wow. Kebanyakan. Oh, nggak juga. Oke, aku masukin lagi, baru kita acak lagi ya. Ini. Terus, oke lah, semuanya kita ambil. Pertama kita ada kartu matahari, under the sun, through the rain, you will bloom all the same. Ini ada dua tangan yang aku asumsikan ini dua orang yang punya impian yang sama ya. Di bawah matahari melewati hujan, kamu tuh akan bermekaran. Bagaimanapun juga. Ya, nanti aku masukin dulu deh nih. Tadi udah belum nih, kelewatan nggak? Oh nggak. Lalu yang kedua kita dapat make time for yourself ya. Jangan lupakan untuk diri kamu sendiri waktunya. Lalu ada all simple things are free love. Hal simpel dalam hidup tuh sebenarnya hal kecil yang penuh dengan cinta ya. Sesimpel tadi matahari, udara, angin, itu cinta dari semesta buat kamu. Train your mind to see the good in every situation. Latih pikiran kamu untuk bisa melihat hal baik dalam kehidupan, dalam setiap situasi. We are so much, aren't we? Tuh, ada pesan dari seseorang nih, specific person ya. Ada yang merasa bahwa kita tuh cocok banget, ya nggak? Ya nggak sih? Cocok banget kita tuh. Lalu yang selanjutnya ada I invite peace here. Sebentar, aku baca nggak kelihatan nih. I invite peace to come and and fill the atmospheres with its calming spirit. I give peace permission to wash over me and mellow away the worry, the fear, and the doubt. Mellow away. I declare goodness is happening all around me. Semacam afirmasi buat kamu ya, mengenai kamu tuh selalu akan bisa menghadirkan ketenangan, kebahagiaan. Kamu bisa menyingkirkan diri kamu dari energi negatif, atau kayak tadi ya, yang jelek-jelek, yang mungkin selama ini kamu pikir akan selalu melekat sama kamu. Lalu ada it will be okay. Simple, reminder, semuanya akan baik-baik aja. Lalu selanjutnya ada choose people who choose you. Tuh. Apalagi buat si mantan tadi ya, atau seorang yang sudah kamu tahu nih siapa. Pilihlah orang yang memilih kamu. Sekarang dia jelas-jelas milih kamu ngapain nggak milih balik? Lalu ada great expectation. I love her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be once for all. Jadi ini kayak semacam afirmasi buat kamu ya. Against the odds tadi kan, walaupun bertentangan dengan apapun, tapi selama kamu memang mencintai dia, hal-hal kayak gitu tuh udah nggak berpengaruh lagi. I have a crush on you. Ada yang suka sama kamu nih, apalagi yang jomblo, dapat pengakuan ya. Lalu ada ini terakhir, collect beautiful moments. Yes, 6 bulan ke depan buat memori-memori baru, atau memori dengan orang yang lama tapi memang worth it ya buat kamu nih. Buat memori baru dan lepaskan memori lama yang mungkin menyakitkan. Ya kan? Start fresh, mulai lagi dari awal. Walaupun dengan orang yang sama, tapi berpisahnya kalian kemarin itu banyak memberikan pelajaran dan kesan sendiri gitu loh, ya. Banyak kasih pelajaran banget buat kamu, dan kamu tahu bahwa he is the one, she is the one. Nggak kemana-mana. Okay, I think that's all from me. Terima kasih, Gemini. I know you like this video. Aku tahu kamu suka video ini. Jangan lupa di subscribe. Bantu aku untuk growing this channel. Aku pengen lebih banyak meraih itu ya, reach out more people. Jadi lebih banyak berguna nih aku nih buat semesta, buat kamu juga. Buat kalian yang pengen personal reading atau konsultasi pribadi, bisa langsung juga DM ke Instagram aku. Jangan lupa di follow biar kalian bisa ikutan giveaway-nya. Kalau ditanya kapan, tunggu aja, nanti akan umumin. Aku banyak persiapan yang perlu dilakukan kan. Jadi hadiahnya itu nggak cuma satu. Hadiahnya tuh emang salah satunya adalah dibacain aku gratis ya. Tapi ada hadiah yang lain juga, nah itu lagi aku buat soalnya. Oke, di follow aja. Ini juga subscribe, jangan lupa. Terus nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya. And I think kalau kalian punya ide-ide menarik yang pengen dibacakan di video berikutnya, biasa DM aja ke Instagram atau komen di bawah. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Gemini, bye. Stay safe. Love you.